Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Anugrah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah dengan jurusan Manajemen Perusahaan semester 3C dengan mata kuliah Manajemen Keuangan, dan dosen pengampu yaitu adalah Ibu Tirlina Asmawati Sihite SPMM dengan NPM saya adalah 2361201143. Di sini saya akan membahas studi kelayakan usaha dalam peternakan lele. Usaha ternak lele adalah usaha yang dapat memberikan keuntungan cukup besar jika dikelola dengan baik. Dalam studi kelayakan ini, kita akan menganalisis biaya yang dibutuhkan, pendapatan yang diperoleh, dan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal atau break even point. Adapun usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan lele yang siap panen dan dipasarkan ke pasar atau restoran. Pemeliharaan lele dilakukan dalam kolam terpal dengan sistem intensif. Usaha ternak lele adalah usaha budidaya ikan air tawar dengan tujuan utama untuk menghasilkan lele konsumsi yang siap jual ke pasar atau restoran. Budidaya lele dilakukan dalam kolam terpal dengan sistem intensif untuk mencapai hasil yang optimal. Lele memiliki waktu pemeliharaan yang relatif cepat, sekitar 3 bulan, sehingga memungkinkan panen lebih sering. Adapun tujuan usahanya yaitu adalah menghasilkan lele berkualitas tinggi untuk dipasarkan, meningkatkan pendapatan petani atau ternak lele, menyediakan produk ikan yang bergizi bagi konsumen. Usaha ini dilakukan di lahan dengan fasilitas kolam terpal, sistem aerasi yang baik, dan tempat pemeliharaan yang higienis untuk mendukung pertumbuhan lele. Keuntungan yang diharapkan yaitu perputaran uang yang cepat karena masa panennya sekitar 3 bulan, permintaan pasar lele yang stabil dan terus meningkat, dan potensi keuntungan yang cukup besar jika pengelolaan usaha dilakukan dengan baik. Adapun perkiraan modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ternak lele dengan kapasitas 1000 ekor lele yaitu adalah pertama, pembuatan kolam terpal dengan 2 kolam 5 juta rupiah, dan kemudian bibit lele 1000 ekor dikali 300 perak per ekor jadi 300.000 rupiah, pakan lele selama 3 bulan 3 juta rupiah, alat dan perlengkapan seperti aerator, ember, dan lain-lain 1.500.000, perawatan obat-obatan 500.000. Jadi total biayanya untuk modal awal adalah 10.300.000. Perkiraan pendapatan dalam 3 bulan lele yang dipelihara dapat dipanen dengan asumsi setiap ekor lelenya beratnya 300 gram dan harga jual lele per kilogram adalah 20.000. Berikut perhitungannya: jumlah lele yang dipanen 1000 ekor tadi serta total lele yang dipanen 1000 ekor dikali 0,3 kg atau 300 gram yaitu sama dengan 300 kilo. Jadi 1000 ekor dikali 300 gram sama dengan 300 kg. Pendapatan dari penjualan lele 300 kg tadi dikali 20.000 menjadi 6 juta rupiah pendapatannya. Adapun biaya operasional bulanan, biaya operasional untuk perawatan dan pakan lele setiap bulan dalam asumsi 3 bulan sebagai berikut, yaitu adalah untuk pakan lele 3 bulan 3 juta rupiah, tenaga kerja 1.500.000, dan perawatan obat-obatan 500.000. Jadi total biayanya adalah 5 juta rupiah untuk biaya operasional. Kita akan lanjut ke perhitungan keuntungan dan payback periode. Setelah 3 bulan kita akan memanen lele dan mendapatkan pendapatan sebesar 6 juta rupiah, yaitu sebagai berikut: pendapatan 6 juta rupiah, biaya modal awal 10.300.000, jadi biaya operasionalnya selama 3 bulan 5 juta rupiah, jadi keuntungannya 6 juta rupiah dikurang modal awal
dan biaya operasional. Jadi 6 juta dikurang 10.515.300.000. Jadi 6 juta tadi dikurang 15.300.000 menjadi minus 9.300.000. Jadi di sini belum dapat mengembalikan modal dalam 3 bulan panen. Jadi namun periode selanjutnya setelah biaya modal awal dipenuhi, keuntungan akan mulai terlihat yang lebih besar. Misalnya pada bulan keempat, jika usaha berjalan lancar, keuntungan bersih per bulan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita akan menghitung bulan berikutnya, yaitu pendapatan setelah 3 bulan 6 juta rupiah dari hasil panen, biaya operasionalnya 1.500.000, biaya pakan, tenaga kerja dan lain-lainnya. Keuntungan per bulan tadi 6 juta rupiah dikurang 1.500.000 rupiah menjadi 4.500.000 rupiah. Untuk kembali ke modal awal sebesar 10.300.000 rupiah dibutuhkan waktu sekitar payback periodenya, yaitu modal awal dibagi keuntungan bersih per bulan. Jadi untuk bisa kembali ke modal awal 10.300.000 tadi dibagi dengan 4.500.000, jadi sekitar 2-3 bulan ke depannya akan kembali modalnya. Di sini kita juga perlu menganalisis risiko. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya kelancaran usahanya yaitu kualitas bibit lele yang tidak baik dapat mengurangi hasil panen. Baru fluktuasi harga pakan yang terus meningkat, terus serangan penyakit pada ikan yang dapat menyebabkan kerugian. Adapun yang terakhir, perubahan harga jual lele yang tidak dapat diprediksi. Adapun proyeksi keuntungan dalam 12 bulan pertama, jika usaha berjalan dengan baik, proyeksi keuntungan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi proyeksi kehitungannya kita hitung dalam 1 tahun atau 12 bulan, yaitu keuntungan per bulan tadi 4.500.000. Dalam keuntungan dalam 12 bulan atau 1 tahun bisa dikalikan 4.500.000 dikali 12 bulan, hasilnya adalah 54 juta ribu. 4 juta. Jadi kesimpulannya adalah usaha ternak lele ini menunjukkan potensi keuntungan yang baik dengan waktu payback periode sekitar 2-3 bulan. Meskipun ada risiko yang perlu diwaspadai, usaha ini memiliki peluang yang besar jika dikelola dengan baik dan sistematis. Adapun rekomendasinya yaitu pengelolaan yang baik dalam pemeliharaan lele akan sangat menemukan keberhasilan usaha ini. Adapun diversifikasi pemasaran untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar, dan pengawasan rutin terhadap kualitas pakan dan kesehatan ikan untuk mengurangi resiko kerugian. Dan modal awal dibutuhkan untuk ternak lele dengan kapasitas 1.000 ekor adalah 10.300.000. Jadi untuk kita memulai usaha untuk 1.000 ekor kita dikenakan biaya tadi setelah kita hitung 10.300.000. Dan keuntungan bersih per bulan setelah bulan ketiga diperkirakan sekitar 4.500.000. Jadi setelah bulan keempat, kelima dan seterusnya kita mendapatkan keuntungan sebesar 4.500.000. Dan modal awal dapat kembali dalam waktu sekitar 2-3 bulan ke depannya setelah usaha berjalan lancar. Jadi studi kelayakan ini mengasumsi kondisi pasar stabil dan tidak ada gangguan besar dalam usaha. Keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar jika dilakukan peningkatan dalam kualitas pakan dan pengelolaan yang lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.